Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tutorial dan simulasi perhitungan jaringan syaraf tiruan atau JST menggunakan model backpropagation. Nah, sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Kurnia Ilahi dengan NIM 2311043 selaku ketua kelompok, dan anggota kelompok saya yaitu Elsa Mardinika, Akila Gaisan Kamila, dan Reski Erdawati. Baik, di sini ada pengertian dari JST. Nah, jaringan syaraf tiruan atau JST adalah sistem komputasi yang meniru cara kerja otak manusia menggunakan neuron-neuron buatan. JST digunakan untuk mengolah data, mengenali pola, dan menghasilkan keputusan secara otomatis. Konsep ini banyak digunakan dalam kecerdasan buatan seperti prediksi, klasifikasi, dan pengenalan pola. Selanjutnya yaitu ada pengertian backpropagation. Nah, backpropagation adalah salah satu metode pembelajaran pada jaringan syaraf tiruan. Metode ini bekerja dengan cara menghitung output terlebih dahulu, kemudian mencari error atau kesalahan, lalu memperbaiki bobot agar hasil prediksi menjadi lebih akurat. Jadi, semakin sering proses pelatihan dilakukan, maka error akan semakin kecil. Nah, selanjutnya yaitu simulasi jaringan syaraf tiruan atau backpropagation. Nah, pada simulasi ini kita menggunakan struktur jaringan sederhana yang terdiri dari dua input layer, dua hidden layer, dan satu output layer. Nah, input pertama adalah in1, input kedua adalah in2, kemudian data diproses pada dua neuron hidden layer yaitu X1 dan X2. Setelah itu hasilnya diteruskan ke output layer untuk menghasilkan nilai Y. Selanjutnya yaitu di sini ada diketahui yaitu bobot dari input ke hidden layer adalah W1 0,15, W2 sama dengan 0,4, W3 0,6, W4 0,1. Untuk bobot hidden ke outputnya yaitu ada W5 sama dengan 0,21, W6 sama dengan 0,31. Di sini sedangkan bias masing-masing neuron adalah B1 sama dengan 1, B2 sama dengan 1, dan B3 sama dengan 1. Input yang digunakan adalah input 1 dan input 2 bernilai 0. Ini ditanya ya teman-teman, berapakah hasil keluaran akhir jika inputan 1 ini sama dengan 1 dan inputan 2 sama dengan 0. Baik, langsung saja kita mengerjakannya teman-teman. Jadi untuk langkah pertama, kita menghitung nilai lapisan tersembunyi dari X1 dan X2. Di sini kita menghitung neuron hidden layer yang pertama yaitu X1 dulu. Rumusnya adalah input 1 kali W1 ditambah input 2 dikali W2 tambah B1 atau ditambah bias 1 sama dengan, jadi in satunya tadi yaitu 1, kita masukkan ya teman-teman, kali 0, W1 nya 0,15 tambah in 2 nya 0 kali 0,4 tambah 1. Langsung saja 1 kali 0,15 yaitu 0,15 tambah 0 kali, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya teman-teman. 1 kali 0,15 0 kali 0,4 jadi 0 tambah 1. Jadi kita jumlahkan semuanya ini teman-teman, jadi 1,15. Selanjutnya kita menghitung X2
lapisan tersembunyi dari X2. Di sini rumusnya yaitu sama seperti tadi, cuman ada ini kita hitung di X2-nya ya teman-teman. Input 1 ini dikalikan dengan W3 ditambah input 2 dikali W4 dikali input 2 dikali W4 tambah B2. Jadi kita langsung masukkan saja nilainya teman-teman. 1 kali 0,6, 0,6, 0 kali 0,1, 0 tambah 1, jadi jumlahkan semuanya jadi 1,6. Di sini kita sudah mengetahui lapisan tersembunyi dari X1 dan X2. Selanjutnya yaitu langkah kedua, masukkan hasil X1 dan X2 ke fungsi aktivasi sigmoid. Nah, X1 itu sendiri di sini sudah ada rumusnya ya teman-teman. X1 sama dengan 1 bagi dalam kurung 1 tambah E pangkat kurang 1,15. Nah, teman-teman pasti bertanya, di mana sih dapat negatif 1,15? Nah, negatif ini memang pangkat negatif ini sudah memang rumusnya ya teman-teman. Jadi kalau 1,15 ini didapat dari sini ya teman-teman, dari X1 sini. Nah, langsung saja kita bagi ini 1 bagi 1 tambah 0,31664. Nah, di sini kita jumlahkan dulu teman-teman, baru kita bagi ya. Jadi 1 bagi 1 tambah 0,31664 hasilnya yaitu 0,75991. Begitu pula dengan X2-nya sama 1 bagi 1 tambah E pangkat negatif 1,6, 1 bagi 1 tambah 0,201,397 hasilnya yaitu 0,83. Nah, selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, mencari nilai X3. Sebelumnya kita sudah masukkan ini teman, X1-nya sudah kita dapat ya, X1-nya 0,75 dan X2-nya 0,83 sudah kita masukkan ke sini. Selanjutnya kita mencari nilai X3. Kita mencari nilai X3-nya ya teman-teman, di sini X3-nya. Jadi rumusnya yaitu X1 dikali W5 ditambah X2 kali W6 tambah B3 sama dengan 0,75991. Nah, jadi X1-nya di sini dikali 0,21, W5-nya di sini 0,21 ditambah 0,832018 kali 0,31. Di sini ada tambah 1 ya teman-teman. Tambah 1 B3-nya. Jadi hasilnya 1,417422299. Selanjutnya yaitu langkah keempat. Kita memasukkan X3 ke fungsi aktivasi sigmoid. Di sini X3 sama dengan 1 bagi 1 sama seperti yang tadi teman-teman ya. Kita pangkatkan ini jadi negatif 1,417422299. Ini didapatkan dari ini ya teman-teman. Kita mencari nilai X3-nya sama seperti yang tadi, sama dengan 1 bagi 1, hasilnya 1 bagi 1,24233 dan hasilnya yaitu 0,80493. Di sini langkah ketiganya ini kemudian kita ulang kembali ke fungsi sigmoid yang tadi ya teman-teman, dan berhasil kita dapatkan 0,80493.
Nah, jadi berdasarkan simulasi forward propagation pada model back propagation ini, hasil keluaran akhir atau Y-nya yaitu adalah 0,80493. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa jaringan telah memproses input melalui hidden layer hingga menghasilkan output akhir dengan tingkat aktivasi sekitar 80%. Jadi kesimpulannya yaitu jaringan syaraf tiruan model backpropagation bekerja melalui proses input, perhitungan bobot, penambahan bias, fungsi aktivasi sigmoid hingga menghasilkan output akhir. Metode ini sangat penting dalam machine learning karena mampu belajar dari data dan meningkatkan akurasi prediksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada yang kurang atau salah. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.